على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberi kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, marilah sholawat kita pancarkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara, pada malam hari ini tidak akan banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, ayat tentang anjuran untuk bertakwa, di mana ayat anjuran untuk bertakwa ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya yang paling terkenal, yang paling sering dibaca adalah surah Ali Imran ayat 102 sebagaimana tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beriman. Kemudian yang berikutnya langsung kepada surah Ali Imran ayat yang ke-133 yang artinya, dan bersegeralah kamu sekalian untuk menuju atau mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, dan saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jemaah Masjid At-Taqwa Grobogan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah tentang takwa itu adalah perintah yang lazim, perintah yang banyak dan sering sekali diucapkan oleh para khatib dan para dai. Kemudian, mengapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena kematian tanpa berserah diri kepada Allah atau dalam keadaan tidak muslim itu sangat celaka sekali. Karena agama yang diterima oleh Allah, yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Dan pada akhir ayat yang ke-133 di situ disebutkan uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang perlu kita garis bawahi di situ, semuanya perlu, adalah wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, di mana orang yang
paling suka memaklumi kekurangan orang lain dan paling suka memaafkan kesalahan orang lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, junjungan kita, teladan kita yang perlu kita contoh. Di mana di dalam suatu kisah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harisah berdakwah di negeri Taif. Memang ada perintah dari Allah untuk berdakwah keluar kota, maksudnya keluar daerah. Kemudian mengapa Rasulullah memilih Zaid bin Harisah? Karena memang Zaid bin Harisah itu orangnya sangat kuat, 10 kali lipat dari kekuatan orang lain. Kacarios dalam cerita anggrem pun daplang ngoten niku diganduli 5 orang kanan dan 5 orang kiri niku tetap tasih kuat karena kekuatan Zaid bin Harisah itu sangat kuat, membawa beban yang banyak, membawa beban yang berat, sangat kuat. Maka diajak untuk berdakwah oleh Rasulullah SAW ke negeri Taif. Tetapi di sana apa yang terjadi? Tidak disambut baik oleh orang-orang Taif, justru diajak, dicemooh, dicerca, bahkan dilempari dengan batu. Yang namanya orang sekuat apapun, kalau dilempari dengan batu yang melempari ribuan orang, tentu saja menyingkir atau menghindar. Kemudian beliau berdua sampai di suatu tembok batas antara desa dengan pertanian, antara desa dengan kebun, yang sehingga beliau berdua beristirahat di situ karena kelelahan dari berdakwah, tidak mendapat sambutan yang baik oleh penduduk Taif. Yang kemudian datanglah malaikat Jibril, utusan Allah, setelah menyampaikan salam, menyampaikan kabar gembira bahwa apa yang akan dimohon oleh Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan mengabulkan pada waktu itu juga. Kemudian datang juga malaikat penjaga gunung, di mana menawarkan jasa kepada Nabi Muhammad, bolehkah aku meminta izin kepada engkau untuk memohon kepada Allah agar gunung itu aku balik jengkirkan di balik sungsang untuk menimbun orang-orang Taif. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidaklah mengizinkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad masih mengharapkan keimanan dari mereka. Meskipun mereka belum tentu beriman, mungkin anak cucunya ada yang beriman dan senantiasa ada yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya mau masuk Islam. Begitu. Kemudian kembalilah malaikat penjaga gunung dan kembali malaikat Jibril ke alam malakut, alamnya para malaikat, seraya malaikat Jibril bersenandung. Malaikat kok ya senandung, yang kemudian senandungnya malaikat Jibril itu terkenal dengan sholawat Jibril yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, tentu saja Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sedikit kekecewaan berdoa kepada Allah agar orang-orang Taif senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pulang dengan kelelahan bersama Zaid bin Harisah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja saya simpulkan kesimpulan dari cerita singkat itu. Yang pertama, bahwa kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan kecewa
mohon harap sabar apabila kita mendapatkan kegagalan, jangan sampai putus asa, tetapi tetap mengharap kepada rahmat Allah. Begitu. Kemudian yang kedua, kegagalan itu merupakan suatu pengalaman yang berharga, yang sehingga senantiasa membenahi diri, membenahi metode, membenahi strategi, untuk akhirnya insya Allah di masa-masa yang akan datang akan berhasil. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan ada salahnya, itu dari saya sendiri, karena kekurangan literasi saya, karena kekurangan pengetahuan saya, yang sehingga banyak kesalahan. Mohon untuk dimaklumi dan mohon untuk dimaafkan. Begitu. Kemudian nanti penutup majelisnya sesudah tarawih saja, karena majelis ini belum selesai. Dan penutup majelis itu bukan penutup ceramah. Buah semangka dibelah dua, buah mentimun di tengah sawah. Kita semua ini adalah saudara mentimun, meskipun asalnya lain jamaah nggak apa-apa, beda jamaah nggak apa-apa, tapi tetap saudara. Innamal mu'minu ikhwanun. Jadi semua saudara, semua umat Islam itu adalah saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah wal kalamul akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,